Beragam faktor penentu problem solving dan dampak penurunan harga sawit terhadap kesejahteraan petani sawit di pantai timur Sumatera Utara. Nama anggota kelompok 6. Nama Gina Aziz Rahmawati 240 151. Kemudian Farah Syafiqulana Rahman NIM 240 188. Kemudian Muhammad Lu'atu Sultan NIM 1904010063. Faktor problem solving. Yang pertama, menurut Rahmat, tahun 2005 pemecahan masalah dipengaruhi faktor-faktor situasional dan personal. Faktor-faktor situasional terjadi akibat dari 1. Stimulus yang menimbulkan masalah. 2. Sifat-sifat masalah seperti sulit mudah, baru lama, dan penting kurang penting, dan melibatkan sedikit atau banyak masalah lain. Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi pemecahan masalah menurut Rahmat yaitu faktor biologis dan sosio-psikologis, di mana faktor sosio-psikologis terdiri dari 1. Motivasi. Motivasi yaitu adanya dorongan atau keinginan individu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. 2. Kepercayaan dan sikap yang salah. Asumsi yang salah terhadap kerangka tujuan yang cermat membantu efektivitas pemecahan masalah. Sikap terbuka terhadap informasi baru serta memahami asumsi yang telah 2. Kepercayaan dan sikap yang salah yaitu asumsi yang salah terhadap kerangka tujuan yang cermat membantu efektivitas pemecahan masalah. Sikap terbuka terhadap informasi baru serta memahami dan mengakui kekeliruan dan mempermudah pemecahan masalah. 3. Kebiasaan. Kecenderungan untuk mempertahankan pola pikir tertentu atau melibatkan masalah hanya dari satu sisi saja, atau kepercayaan yang berlebihan dan tanpa kritis pada pendapat otoritas menghambat pemecahan masalah yang efisien. 4. Emosi. Ketika menghadapi permasalahan secara tidak disadari, emosi tertentu akan muncul dan mempengaruhi individu dalam menyelesaikan masalah. Teknik metode problem solving. Yang pertama, pengumpulan masalah. Bukanlah suatu ketidakmungkinan jika punya lebih dari satu masalah. Untuk proses penyelesaian masalah, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengumpulkan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Baik itu masalah kecil maupun besar, pasti pengumpulan semua masalah yang ada. Klasifikasi mana permasalahan yang paling urgent untuk diselesaikan. Dari klasifikasi ini nantinya bisa menyusun secara sistematis proses penyelesaiannya. 2. Memahami masalah. Memahami masalah ini juga bisa diartikan sebagai proses identifikasi terhadap perkara yang sedang dihadapi, mulai dari akar masalah itu sendiri hingga beberapa cabang masalah yang muncul karena akar tersebut. Pastikan juga identifikasi dampak dari masalah tersebut agar lebih mudah dalam melakukan identifikasi masalah. Dapat dicoba dengan membuat bagan atau gambaran pohon akar masalah. Dari sana bisa didiskusikan dengan rekan kerja terkait masalah apa saja yang sedang dihadapi, sekaligus upayakan untuk menemukan opsi solusinya. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai solusi. Setiap permasalahan pasti punya solusinya sendiri. Dari sekian banyak anggota tim kerja, akan ada berbagai pendapat yang berbeda untuk tiap solusi yang harus dilakukan. Karenanya, bisa mengumpulkan berbagai solusi dan menganalisanya. Cobalah untuk menyesuaikan solusi yang ada dengan permasalahan yang terjadi. Jangan ragu untuk meminta pendapat solusi pada semua anggota tim atau rekan kerjamu. Dengan begitu akan lebih banyak opsi solusi yang bisa dipilih dan disaring mana yang terbaik. Untuk itu juga perlu meningkatkan skill komunikasi yang baik agar tim terbiasa mendiskusikan masalah dan solusinya secara objektif dan berorientasi pada penyelesaian. Keempat, analisis solusi. Problem solving proses selanjutnya adalah saat semua opsi solusi telah
terkumpul, bisa dilakukan analisa untuk setiap opsi yang ada. Pertimbangan dampak baik dan buruk dari setiap opsi yang ada. Perlu mempertimbangkan solusi terhadap tren kondisi bisnis yang saat ini sedang berjalan. Menggunakan solusi yang tidak sesuai tren berkemungkinan membuat masalah jadi kurang optimal diselesaikan. Tahap analisis ini sekaligus menjadi tahapan penyaringan terhadap berbagai opsi solusi tersebut. Kelima, pengambilan keputusan. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan dari setiap opsi solusi, maka selanjutnya harus bisa menentukan keputusan terkait solusi mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pengambilan keputusan ini, pastikan juga melakukan evaluasi dan mengukur kemampuan diri untuk mengimplementasi ide solusi yang ada tersebut. Keputusan apapun yang akan dipilih, pastikan siap menanggung konsekuensi yang ada. Hal tersebut karena setiap opsi solusi pasti punya konsekuensi yang harus ditanggung. Bisa melakukan diskusi ulang dengan rekan kerja yang dianggap punya potensi paling unggul, sehingga pengambilan keputusan bisa jauh lebih efektif dan memiliki lebih dari satu solusi sebagai pengganti jika hal-hal buruk yang tidak terduga terjadi. Keenam, bertindak terhadap tahapan selanjutnya adalah pengambil tindakan. Dalam hal ini, tindakan yang diambil adalah melaksanakan solusi yang telah dipilih berdasarkan permasalahan yang ada. Lakukan dengan maksimal solusi tersebut sesuai dengan rencana awal yang sudah dirancang. Tahapan ini sebagai jawaban hipotesis atau opsi solusi yang tadinya telah disaring. Yang terakhir, ketujuh, lakukan evaluasi. Evaluasi ini perannya cukup penting untuk dilakukan. Setelah melakukan berbagai proses, perlu lakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dari solusi yang sudah dilakukan untuk penyelesaian masalah. Jika dirasa banyak kekurangan daripada kelebihannya, bisa mencoba cara lain yang sekiranya telah melakukan proses penyaringan solusi terbaik. Kemudian, dampak penurunan harga sawit terhadap kesejahteraan petani sawit di pantai timur Sumatera Utara. Dampak penurunan harga sawit terhadap kondisi sosial ekonomi petani tidak positif, yang berarti penurunan harga sawit memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi sosial ekonomi petani, baik itu dalam segi pendapatan, pendidikan, maupun kesehatan. Jumlah pekerja paling banyak berusia 42-50 tahun, sehingga kekurangan tenaga kerja yang muda yang lebih inovatif dalam mengelola perkebunan sawit. Hal tersebut dikarenakan memang di Kecamatan Sipispis dan Kecamatan Raya Kahean lebih banyak penduduk yang memiliki lahan sawit yang usianya lebih tua dibandingkan dengan usia muda. Kemudian solusi dari masalah penurunan harga sawit di pantai timur Sumatera Utara, yang pertama ada pemerintah dapat menetapkan harga minimum untuk hasil produksi pertanian dalam negeri untuk menjamin kestabilan harga jual komoditas pertanian. Yang kedua, menjamin ketersediaan pasar untuk menampung produksi pertanian dalam negeri dalam kurung antar daerah di seluruh Indonesia. Yang ketiga, mempromosikan komoditas Indonesia ke negara asing, memberi bea masuk tinggi untuk impor barang yang sama dari luar negeri untuk melindungi komoditas yang diproduksi dalam negeri. Solusi yang keempat adalah insentif terhadap penelitian yang memberi dampak bagi pertanian di pantai timur Sumatera Utara. Dan solusi yang kelima, pelatihan-pelatihan dan sosialisasi penjualan pertanian harus diadakan yang menyebabkan petani sawit di Sumatera Utara mendapat perlindungan terhadap lahan pertanian seperti
insentif berupa keringanan pajak untuk setiap hektar tanah. Terima kasih.